wa mawadah. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jamaah Masjid Raya, jamaah salat Isya berjamaah dan kajian ilmiah di Masjid Raya Kota Solok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan profil dari sahabat Latasan Peduli yang kali ini bekerja sama dengan sahabat yoga dari Payakumbuh, khusus agen kami yang berada di Sumatera Barat ini. Yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas tentang beberapa proyek yang digarap oleh sahabat Latasan Peduli. Di antaranya adalah kita mencoba membiayai para penghafal Quran yang ada di sana. Yang tadi kita lihat rumah mereka dihancurkan, orang tua mereka syahid, saudara mereka pun syahid. Maka anak-anak yang selamat kita sambung masa depan mereka. Kita bangkitkan kembali semangat hidup mereka. Kalau mereka masih ada, mereka akan berjuang untuk keluarga mereka, untuk orang tua mereka. Nah, maka anak-anak yatim piatu di Gaza, korban pembantaian Yahudi, kita kumpulkan melalui guru kami Syekh Abu Royan. Kami minta beliau untuk mendidik mereka menjadi kader-kader mujahid pejuang Islam di akhir zaman yang menyambut kami nanti di saat Allah menakdirkan kami Indonesia bergabung bersama mereka li tahriri al-Quds wa bilad Filastin wa i'adatul al-Quds ila rihabil muslimin, untuk membebaskan bumi para nabi dan rasul dan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kita umat Islam. Ayo berhormati Allah. Alhamdulillah tadi sudah ada 14 orang yang mereka adalah bagian dari halakoh yang sudah hatam 30 juz. Mereka sudah mutkin 30 juz. Maksud saya sudah hafal 30 juz mutkin insyaallah. Mereka kita biayai untuk mencari sanad. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Madinah, Mekah, ada yang ke Yaman. Nah, pulang nanti mereka menjadi ulama pejuang yang akan membebaskan bumi para nabi dan rasul. Dapat kita bayangkan, ada dana kita untuk membantu mereka menjadi seorang pejuang. Seumur hidup mereka berjuang, selama itu mengalir pahala kita kepada kita. Pahala mereka pun mengalir kepada kita. Itu pasti, insyaallah ya Bunda. Dengan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah berkat dari kerja keras umat Islam Indonesia, hari ini kita punya rumah sakit di Gaza, tepatnya di Bethlehem, 74 km dari Masjidil Aqsa. Insyaallah makin dekat Indonesia ke Masjidil Aqsa ya Bunda. Ini adalah rumah sakit yang dibangun langsung dari sedekah umat Islam Indonesia untuk Palestina. Saya perlihatkan rumah sakit ini dibangun sejak 2010, kemudian 2012 ada penyempurnaan pembangunan. Alhamdulillah sekarang 2015 waktu itu sampai hari ini sudah beroperasi, dan ini rumah sakit kita, rumah sakit Indonesia. Lalu utara kota Gaza, beberapa kilometer jaraknya dari perbatasan dengan Israel. Bendera Indonesia bergantungan dengan bendera Palestina di pintu masuk rumah sakit Indonesia, Gaza. Di bulan Ramadan ini rumah sakit yang dibangun dengan sumbangan warga Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2015 ini terus melayani pasien. Ini adalah Syekh Abu Muhammad, beliau adalah dokter spesialis, beliau direktur Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza, Bethlehem, insyaallah. Alhamdulillah, ini bukti kepedulian kita untuk kebangkitan Islam di akhir zaman di bumi para nabi dan rasul. yang
Ini ya Bunda, satu-satunya rumah sakit sebuah negara punya rumah sakit di Gaza, Indonesia. Kenapa harus Indonesia ya Bunda? Insya Allah kita bahas mimpi para ulama-ulama besar dunia. Mereka diantaranya adalah cucu cicit Rasulullah SAW, di mana mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Syekh Ismail Azen, Allah yahfazuh. Kemudian Syekh Al-Habib Muhammad Al-Maki, ya, Hafizahullah. Mereka berdua mimpi bertemu Rasulullah SAW, sama dengan mimpi para penghafal Quran 5 orang di Gaza, di Baitul Maqdis. 2016 kami berada di sana. Sekitar 4 hari saya bertugas, ada tugas di Palestina. Ketika di Al-Quds saya mendengar ada 5 remaja penghafal Quran, mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan apa kata Rasulullah dalam mimpi mereka akan kita bahas tidak lama lagi setelah yang satu ini. Saya ingin membahas sedikit sebelum saya bahas tentang nanti insya Allah ada Ustaz Doni Widiansah yang akan memimpin agitasi untuk kita membantu Palestina. Yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah timeline perjalanan dakwah para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW. Ayo Bunda, Nabi Adam memulai titik dakwah peradaban manusia, membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi di kota Mekah. Nabi Adam diturunkan di Dastamais, di al-makanin ala fi fawqal ardi. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, di India, di Nepal. Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab, kemudian titiknya dinamakan Jeddah, nenek. Adapun iblis, Ajazil, diturunkan di Dastamaisan, di Irak. Nama asli iblis itu Ajazil. Bagus namanya, Azazil. Azza yu'izu izan, yang diagungkan, yang dimuliakan. Allah. Jadi Ajazil artinya yang Allah muliakan. Bagus namanya ya, Azazil, yang Allah muliakan. Ustadz, bagus sekali namanya. Betul, siapa Ustadz? Ajazil. Boleh jadi nama anak saya? Jangan, itu nama iblis. Jamaah, iblis diturunkan di Dastamaisan, di Irak, dalam wujud seekor ular besar, punya sayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Itu sosok iblis diturunkan ke dunia dalam bentuk seekor ular naga. Kebayangkan, dengan satu naga dunia gonjang-ganjing. Indonesia 9 naganya, mau tidak gonjang-ganjing gimana? Jamaah, betul, ada 9 naga di Indonesia. Salah satunya ada di Sumatera Barat. Sumatera Utara. Ada yang tahu? Naga apa? Naga Bonar. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah alladzi yusawi arsy hada." Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi. Rumahku itu lurus dengan arsku. Allahu Akbar. Ini alasan kenapa Ka'bah berada di Mekah, karena Mekah lurus akan meninggalkan engkau hai Mekah. Ini alasan yang mudah kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di kota Solo. Karena Mekah lurus dengan arsy Allah, sementara Solo lurus dengan Payakumbuh. Ayo Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pertama Nabi Adam, mendirikan Masjidil Haram, ya, sekaligus memulai titik tolak peradaban manusia di muka bumi. Rasulullah adalah nabi terakhir yang dilahirkan ke muka bumi. Beliau diberikan Madinah untuk menjadi titik tolak dakwah peradabannya, membangun peradaban wahyu Islam yang rahmatan lil alamin. Maka beliau berdoa, "Ya Rabb, inna hadzal amra qad wukilta ila abina Ibrahim wa Adam alaihi salam." Ya Allah, perintah dakwah tauhid ini pernah kau berikan kepada bapak kami Adam dan Ibrahim alaihi salam. Hari ini kau berikan kepadaku. Maka demi Allah, demi kesucianmu ya Rabb, berkahilah setiap jengkal Madinah sebagaimana kau berkahi Mekah untuk Ibrahim, Adam dan Ibrahim alaihissalam. Berkahi kurma dan gandum Madinah ini sebagaimana kau berkahi kurma dan gandum Makkah untuk mereka. Maka Allah berkahi Madinah yang tadinya Yasrib, gelap gulita. Itu arti Yasrib, gelap gulita.
Datang Rasulullah ke Madinah dan Islam tersebar ke seluruh dunia, berubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang berterang benderang dengan cahaya Islam. Hari ini Rasulullah sudah tidak ada bersama kita. Sudah 14 abad lebih Rasulullah meninggalkan kita. Betul? Apakah pertarungan antara hak dan batil berakhir dengan wafatnya Rasulullah? Tidak. Al-asiratu bainal haqqi wal batil la tantahi bi wafatin Nabi Muhammad SAW. Pertarungan antara hak dan batil tidak berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Innahu tastamiru hatta al-yaum hatta nihayatiha. Dia akan terus berlanjut sampai hari ini. Ayah bunda, pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan sejak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, hari ini ada di pundak kita. Subhanallah. Sadarkah kita ya bunda? Dapat kita bayangkan, hari ini pertarungan antara hak dan batil itu bukan hanya mempertaruhkan reputasi para Nabi dan Rasul saja, bukan hanya mempertaruhkan nama baik Rasulullah SAW saja, tidak, tetapi mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Seperti apa pertarungan itu? Ayah bunda, ini saya perlihatkan. Mohon maaf ayah bunda, saya perlihatkan ini untuk menyemangati kita agar kita bangkit berjuang membela Islam di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Ayah bunda, inilah tantangan bagi kita, fitnah dajjal yang nyaris sempurna dengan tinggal ditunggu dengan kemunculannya di akhir zaman. Seperti apa gambaran fitnah dajjal yang kita hadapi? Ini dia. And there are so many theories about this. We are bombarded with this. We see people talking about the Freemason order, the Illuminati, the international bankers, the Zionists, alien consciousness. Even some groups are coming up, satanic type groups, New Age type religions. All of these coming up, and what we find in most cases is that all of these groups are worshiping a force. If you go to the highest level of these groups, you see they are doing a type of worship. It is not to God. It is not the God of Moses or Jesus or Muhammad, peace be upon them. It is another force. Adalah sebuah katakan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama dan agama itu adalah New World Order. Maka negara-negara dunia adalah seluruh umat di dalam kendali iblis dan dajjal yang orang-orang yang digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya ini? Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pulang untuk kelas. Ustaz, cheers. Oh, Ustaz gimana kalau saya harus ada tadi? Ya, sini ada tadi. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pemimpin iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara atau pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ketika wali kota mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari iblis dan dajjal. Baik ya bunda, betul. Nah itu tadi salah satu gambaran dari fitnah yang kita hadapi ya bunda. Tidak dapat kita bayangkan hari ini kita mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, bahkan mempertaruhkan nama baik Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita. Di manakah pertarungan akhir zaman itu? Battlegroundnya Mekah untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Madinah untuk Rasulullah SAW Nabi akhir zaman. Umat Islam akhir zaman sekarang akan mempertaruhkan perjuangan ini di bumi Al-Aqsa. Allahu Akbar. Inilah nanti titik tolak kebangkitan tauhid di akhir zaman ya bunda. Luar biasa. Umat Islam akan berperang nanti melawan pasukan iblis dan dajjal. Rasulullah bersabda, "Sayati alaikum dajjal." Dajjal akan datang kepada kalian. Dajjal akan datang kepada kalian. Wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farash. Dajjal akan datang diikuti oleh 70.000 pasukannya. Orang-orang Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Berarti Iran dan Israel 11-12. Benar ya mati Allah.
70.000 inilah yang akan berperang bersama umat Islam. Saat itu umat Islam berada di masjid ini, berada di kota Aleppo, perbatasan dengan Turki, di Damaskus Timur. Ini Turki, ini Damaskus. Masjidnya ini. Di masjid inilah nanti umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan untuk sholat subuh berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Ya, di saat itulah ketika imam kalian, kata Rasulullah, meluruskan saf salat kalian, istawu sufufakum tarasu wa'tadiru, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam memegang sayap dua malaikat, indal manaratil baida syarqiyah Damasqa, di sisi menara putih di Damaskus Timur. Ini masjidnya dan ini menaranya. Di menara putih inilah Nabi Isa akan turun ketika umat Islam akan sholat berjamaah subuh. Seperti apa kelanjutannya? Nantikan di kajian kita berikutnya. Di masjid apa, Ustaz? Subuh nanti ya? Subuh nanti insya Allah ada. Ya? Al-Hidayah. Nanti subuh kita akan kajian. Insya Allah kita lanjut di Masjid Al-Hidayah. Seperti apa pertarungan antara umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi dan berhadapan dengan Dajjal. Ayah bunda, bahasannya panjang. Saya ingin memperlihatkan gambaran perang dunia ketiga, prediksi gambaran perang dunia ketiga. Apakah Rusia dan Ukraina berperang ini pertanda akan munculnya Imam Mahdi? Sepertinya masih jauh. Tapi Ustadz, ada hadisnya, umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Betul, ada hadisnya. Innakum satuslihuna sulhan aminan ma'rum, sungguh kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi. Sulhan aminan, dengan perjanjian yang sempurna. Fatuqatiluna antum wahum aduwa min waraikum, lalu kalian dan Romawi akan berperang bersama-sama melawan musuh di belakang kalian. Ada yang mengaitkan hadis ini dengan Rusia bergabung dengan Chechnya. Rusia, Romawi, Chechnya umat Islam melawan Ukraina. Apakah itu bukti pertarungan ini adalah merupakan tanda perang dunia ketiga? Sepertinya bukan. Kenapa? Karena perang nanti ketika umat Islam bergabung dengan Romawi, berperang melawan musuh-musuh kita, akan terjadi di tempat ini, bukan di Ukraina. Jamaah, itu versi yang saya yakini. Jadi masih jauh. Masih jauh artinya teman-teman yang belum nikah masih sempat menikah, maka segeralah menikah sebelum perang dunia ketiga terjadi. Jamaah, ada yang belum nikah? Oh ada. Oh, bapak belum yang kedua. Oh sama pak, belum dua pak. Bu, belum dua katanya bu. Bu, pak, baru sekali menikah berarti pak ya? Berarti belum punya istri pak. Kalau baru sekali menikah belum punya istri. Kalau baru punya satu namanya bukan istri pak, tapi iswan. Dua istu lah, tiga baru istri. Betul? Satu iswan, dua istu, tiga istri. Jadi disebut istri kalau jumlahnya ada. Betul bu? Oh enggak katanya. Enggak ya bu ya. Oh, tadi kan itu hitungannya bu. Kalau satu iswan, dua istu, tiga istri. Jadi kalau disebut istri ada tiga. Betul bu? Oh enggak katanya pak. Cukup satu saja bu ya. Cukup satu saja pak. Ya, satu di Solo, satu di Batu Sangkar, satu di Medan, satu di Padang. Jamaah supaya tidak tegang. Alhamdulillah jamaah sekalian rahmati Allah. Keutamaan Masjidil Aqsa. Jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Aqsa atau di pelatarannya, fasa'atu aqrabu ilaikum, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini ada 3 pasukan besar dunia yang sedang Allah persiapkan untuk merebut, untuk membangkitkan Islam di muka bumi. Pasukan itu siapa saja Ustaz? Benar rahmati Allah. Ini saya ulang-ulang kembali untuk menyemangati jamaah sekalian. Pasukan yang pertama adalah pasukan dari bumi Syam
yang akan memimpin kebangkitan Islam. Mereka adalah pasukan pertama yang akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi di Aleppo, di masjid yang bermenara putih tadi. Inilah mereka, pasukan dari bumi Syam. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman." Akan ada mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam dan di Yaman. Ya Rasulullah, in wajadna dalika fi asrina bi ayyi judin nashtarik, ikhtad lana. Ya Rasulullah, jika itu terjadi muncul di zaman kami, pilihkan untuk kami dengan pasukan amanah kami bergabung. Apa kata Rasulullah? Fa'alikum bi Syam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya melindungi pasukan Syam. Allahu akbar. Ayah bunda, inilah pasukan terbaik dunia yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Allah perintahkan para malaikat turun melindungi mereka. Salah satu peristiwa yang kami abadikan dalam laptop kami ini, ada satu malaikat yang keluar ketika bumi Syam berdarah-darah 2011 dalam tragedi Arab Spring pertama kali 2011. Umat Islam dibantai habis di sana oleh orang-orang Syiah Nusairiyah. Ayah bunda, malaikat turun di sana. Ya, saya lupa lagi di mana filmnya, harus saya cari. Pasukan yang kedua yang Allah persiapkan untuk menjadi pasukan yang akan dikuatkan dengan turunnya Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa akan menguatkan mereka dengan sabdanya, "Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah." Kamu ahli surga. Wa yusaffahu wujuhahum. Nabi Isa mengusap wajah mereka. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Pasukan mana? Pasukan yang kedua adalah dari bumi Khurasan. Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan." Akan keluar dari bumi Khurasan rayatun sud, para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkan mereka. Artinya mereka tidak terkalahkan. Hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Ilya. Ilya sebutan lain dari Al-Quds atau Al-Aqsa. Ilya, kota Tuhan. Ayah benar yang dirahmati Allah. Siapakah pasukan Khurasan ini? Khurasan adalah Afghanistan dan sekitarnya. But clearly Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, going on and on, that army never will start to start. They know it. And that's why they demonize and terrorize anyone who supports the army. We will fight till our last drop of blood. Don't you know the history of Afghanistan? It is the graveyard for all Islam. Dua negara adidaya, Rusia, penguasa blok timur dengan ikon komunisme dunia, tidak mampu mengalahkan Taliban. Boris Yeltsin dipermalukan tahun 97 oleh Taliban. Saat itu Taliban dipimpin oleh Mullah Umar Asyahid. 2015 Amerika kehilangan 2.540 pasukannya, kalah oleh Taliban. Nah, ini terbukti dua negara adidaya saja, penguasa blok timur Rusia, penguasa blok barat Amerika, tidak bisa mengalahkan Taliban hatta liyaum, sampai hari ini. Bahkan di Taliban, mohon maaf, di Khurasan, bunda, saya tidak bermaksud ini memicu semangat untuk berperang, tidak. Tapi inilah barangkali pasukan yang Allah persiapkan untuk menegakkan tauhid. Peperangan bukan keinginan kita, tapi solusi terakhir. Jika dakwah kita, jika diplomasi kita tidak mereka dengar,
Maka apa yang Rasulullah lakukan? Jihad fisabilillah. Ayah bunda, hari ini ada pasukan yang sudah sejak bertahun-tahun ke belakang Allah rawat, Allah pelihara mereka dari fitnah dunia. Pasukan ini Allah jaga sejak kecil, sejak lahir. Mereka lahir dari bumi Khurasan, ayah bunda. Luar biasa. Namun sayang sekali, dunia mengatakan mereka teroris, padahal mereka mempertahankan negara mereka dari penjajahan Rusia, dari kezaliman Amerika. Ini yang mereka lakukan. Demi Allah, Allah akan lindungi mereka dengan perlindungannya. Mereka hidup dengan Quran dan Sunnah. Al-Quran menjadi pandangan mereka, Al-Quran menjadi pendengaran mereka, Al-Quran menjadi lisan mereka. Al-Quran menerangi hati mereka, sebagaimana terangnya kehidupan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hidayahnya, tauhid. Sunnah Rasulullah SAW menjadi warna hidup mereka. Luar biasa. Allah persiapkan mereka generasi Qur'ani yang akan membangkitkan Islam di akhir zaman. Allahu Akbar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, lalu siapa pasukan yang ketiga ya bunda rahmati Allah? Pasukan yang ketiga siapa kira-kira? Indonesia kah? Jamaah, mungkinkah Indonesia menjadi pasukan yang ketiga yang dijanjikan Allah untuk memimpin kebangkitan Islam dunia? Ayah bunda, jamaah, yakinkah Indonesia? Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini satu hadis yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Hadis ini saya temukan dalam Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi rahimahullah. Allah memberikan dunia ini untuk Rasulullah SAW. Ya Muhammad, u'tika hadhihi dunya. Hai Muhammad, kekasihku, aku berikan dunia ini untukku. Maka Allah bentangkan bumi ini untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan pada kita, menceritakannya pada kita, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku telah melipatkan untukku bumi ini, hatta ra'aitu masyariqah wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur ke barat. Bumi yang bulat dibikin datar, sehingga kekayaannya terlihat dari timur hingga ke barat dunia. Dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah berikan kepadaku dua pusaka. Rasulullah menyebutkan Allah memberikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadis ini. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belum mulkuha ma zawaliya minha, akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Betulkah Indonesia Ustaz? Insyaallah. Ayah bunda, saya tidak mengatakan hadis ini tentang Indonesia, tapi saya tanyakan pada dosen-dosen saya. Ini dosen saya Ali Yaqub Al-Abasi. Kami salat subuh di masjid ini, Masjid Kibli. 2016 saya ada tugas membawa jamaah ke sana, dan kita ada kerjasama dengan sebuah muassasah di Yerusalem, di Al-Quds, pimpinan Mr. Solomon, dia seorang Muslim. Kita bekerja sama untuk membantu saudara-saudara kita yang kehilangan rumah mereka, settle mereka. Ayo, para pelosok yang berkati Allah, beliau saya tanya tentang hadis ini, apa pandangan beliau. Yang kedua, Dr. Yusuf Abu Sunaina, beliau adalah satu dari 4 imam Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau wakil ketua Rabitah Ulama Palestin. Tadi ketuanya dosen saya tadi, Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Ya benar mati Allah. Kepada mereka saya tanya tentang Indonesia. Dan apa jawaban mereka? Jawaban mereka sama dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang satu ini ya bunda. Ulama-ulama ini mereka bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sama dengan para penghafal Quran yang tadi kita biaya. Ya benar mati Allah. Syekh Ismail Azen
Hafizahullah, beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah adalah karunia Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang mudah-mudahan matanya seperti ini ya. Saya lupa lagi, sudah lama saya membaca hadis ini. Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin. Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, maka itulah aku yang sesungguhnya. Fa inna syaitana la yatamassalu bi walau fil manam. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Apa yang mereka mimpikan? Sama dengan Al-Habib Muhammad Al-Maki hafizahullah. Mereka berkata, laqad ra'aitu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina lailatal barihah. Sungguh tadi malam kami bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu lana, dan Rasulullah bersabda kepada kami. Ketika itu Rasulullah tergesa-gesa berlari dengan cepat. Kami bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, limada tusri' ilaina anta dhahib? Ya Rasulullah, kenapa anda berlari tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi? Apa kata Rasulullah SAW? Ana dhahibun ilal Gaza, sauqatilul adwa al-yahuda mau ummati fi Gaza. Aku akan berangkat ke Gaza. Aku akan berperang bersama umatku memerangi Yahudi yang membantai umatku di Gaza. Lalu kami ikut bersama Rasulullah berperang. Namun tiba-tiba langkah kami terhenti karena di depan kami ada pasukan dalam jumlah besar dan bercahaya. Rasulullah melambaikan tangannya berkata kepada mereka, dan mereka melambaikan tangan pada Rasulullah SAW. Kami bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu jumlahnya banyak? Apa kata Rasulullah SAW? Ini jawaban Rasulullah SAW. Hum ummati. Mereka adalah umatku. Alladzina yuhibbuna bisyiddah, yuhibbunani bisyiddah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai aku. Wa ana uhibbuhum bisyiddah, dan aku pun mencintai mereka dengan sangat. Hum al-muslimun al-Indonesia. Mereka adalah umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Rasulullah menyebutkan bahwa mereka adalah umat Islam Indonesia. Humul ladzina sayuharriruna antum asyam minal yahud. Merekalah yang akan membebaskan kalian bumi Syam dari Yahudi. Wa yu'aduna al-Quds ila rihabikum, dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian. Allahu Akbar. Ayah bunda, inilah bukti pasukan yang ketiga yang akan bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi adalah pasukan dari bumi merah putih. Maka jangan salah jika hari ini kita diuji dengan konflik politik yang luar biasa. Baik, Ibu dan Rahmati Allah. Mohon maaf, saya tidak direkam dan tidak menggunakan mic. Ustadz, tidak pakai mic. Mohon maaf. Ini rahasia ya Bunda. Ini penting. Allah
Baik, itu saya terima kasih banyak pada saat Bapak Ibu yang telah menyampaikan tausiah luar biasa.